Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Fikri Kurniawan dengan NIM 200210101070. Nah, tujuan saya melakukan rekaman pada hari ini adalah untuk memenuhi tugas asistensi yang diberikan, yaitu membuat GUI. Ya, pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat GUI dari dasarnya. Nah, kita wajib memiliki aplikasi MATLAB ini ya. Nah, ini aplikasinya MATLAB. Entah versinya 2013 atau 2009 itu tidak masalah, karena nanti isinya juga akan sama saja. Nah, setelah kita mendownload dan membuka, tentunya kita klik new di sini, lalu klik graphical user interface. Nah, ini kepanjangan dari GUI itu. Lalu setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita klik create new GUI karena kita belum memiliki GUI yang tersedia, jadi kita buat terlebih dahulu. Lalu kita pilih yang blank GUI. Artinya kita akan mulai semuanya dari awal tanpa apapun, artinya kosong itu. Lalu kita klik OK. Nah, nanti setelah muncul seperti ini, supaya memudahkan kita ini di maximize. Nah, ini di bagian pojok sini ini bisa dilebarkan. Nah, ini adalah lembar kerja kita nanti di sini di bagian putih-putih ini. Nah, lalu ini apa ini tombol-tombol ini? Ini merupakan tombol-tombol perintah. Nah, bagaimana mengetahuinya? Nih ya. Ya, ini di file preference, lalu show names ini untuk menunjukkan nama-namanya yang ada di sini. Ini namanya apa saja sih komponen-komponen yang ada di sini ini. Lalu setelah diklik centang seperti ini, lalu di apply, nah akan muncul seperti ini, lalu di OK. Nah, sekarang tugas yang diberikan pada saat asistensi adalah hanya membahas tentang 4 perintah dasar, 4 tombol dasar, yaitu yang pertama adalah push button, yang kedua edit text, yang ketiga static text, dan yang keempat adalah access. Oke, dari static text terlebih dahulu karena ini yang paling dasar ya. Nah, di sini static text. Oke. Jadi static text ini berfungsi untuk menambahkan informasi seperti nama atau menambahkan sejumlah keterangan ya. Nah, sebagai contoh itu seperti ini. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini. Nah, ini memakai static text ini yang ini. Nah, ini menambahkan keterangan seperti ini. Jadi kita perlu memakai static text. Nah, misalkan saya ganti ya, ini static text tulisannya, static text saya ganti dengan identitas saya. Oke. Pertama kita klik ini terlebih dahulu, static textnya, lalu klik kanan, klik property inspector. Kalau sudah scroll down ke bawah, di bagian string, kita akan ubah datanya di sini. Datanya adalah tertulis static text, akan tapi saya akan ubah dengan nama saya, yakni Zulfikar Fikri Kurniawan. Oke. Kurang lengkap, misalkan saya tambah NIM saya, yakni 2002 10 10 10 70. Lalu saya akan tambahkan dengan program studi saya, yakni pendidikan matematika. Nah, kalau sudah saya ini sekarang sedang berkuliah di mana, nah ini dicantumkan juga supaya lebih jelas. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, ini dikebawahkan sedikit biar kelihatan. Nah, kenapa milik saya ini ya langsung otomatis di tengah? Karena ini di sini ada horizontal alignment.
Nah, ini awalnya pada manualnya itu left, jadi dia rata kiri. Namun di sini saya sudah setting menjadi center, jadi otomatis dia akan ke tengah seperti ini. Nah, kalau sudah membuat identitas, oke, kita taruh pojok saja nanti untuk menghiasnya belakangan. Lalu kita akan buat edit text, dan kebetulan yang saya bahas saat ini adalah hukum Newton 2. Jadi kita akan butuh edit text sebanyak 3 kali. Jadi kita buat 3 di sini, 1 lagi, 2 tambah lagi 3. Jadi apa fungsi dari edit text itu? Edit text itu fungsinya untuk menambahkan keterangan. Jadi misalkan kita memasukkan angka ataupun huruf itu bisa. Namun yang hanya bisa diproses adalah angka saja. Angka atau bilangan. Jadi memasukkan huruf pun sebenarnya bisa, namun hasilnya nanti tidak akan diketahui nanti. Jadi untuk itu kita akan masukkan angka saja. Nah, kenapa kok 3 di sini? Karena hukum Newton 2 itu gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, yang artinya di sini kotak pertama untuk input massa, kotak kedua untuk inputkan data percepatannya, lalu kotak ketiga ini untuk menampilkan hasilnya nanti. Nah, oke. Nah, lalu bagaimana kok dengan mengisi ini kan masih ada edit text-nya, tulisannya. Nah, ini kita klik kanan, kita klik property inspector. Nah, di sini kita akan ubah value stringnya, value datanya. Kita akan ubah menjadi kosong, tapi di sini bukan berarti kosong, dia tetap sebuah data namun tidak terlihat seperti itu. Oke. Nah, dia ini kosong, cuman tidak kosong sebenarnya. Jadi entah nanti kita nulis rumusnya ya sebagai string seperti itu untuk mengubah data yang lainnya. Karena dia sesungguhnya tidak kosong, ya mungkin ada datanya tapi tidak terlihat seperti itu. Jadi kita akan ubah semuanya supaya nanti di tampilan MATLAB-nya itu benar-benar kosong. Jadi kita hanya inputkan angkanya saja atau bilangannya saja. Oke. Kalau sudah seperti ini, supaya jelas, kita akan beri static text. Kenapa kok diberi static text? Static text tadi fungsinya untuk menambahkan keterangan. Nah, sedangkan di sini kan kita nggak ada keterangannya. Kotak pertama ini buat apa, kotak kedua ini buat apa, nah seperti itu. Nah, tapi perlu diingat bahwa adanya static text ini tidak akan mempengaruhi hasil yang akan kita dapatkan. Artinya keberadaannya tidak akan berpengaruh sama sekali kepada rumus kita. Oke, pertama saya akan masukkan F di sini. Massa M satuannya. Oke, kalau sudah seperti ini sudah jelas. Di sini kotak pertama adalah massa. Lalu saya copy paste, Ctrl V di sini, Ctrl C, Ctrl V, bisa supaya cepat saja pengerjaannya. Nah, lalu di sini saya ganti menjadi percepatan. Caranya sama. Diklik kanan, lalu klik property inspector, lalu stringnya di bawah sendiri itu diedit. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu yang terakhir ini adalah untuk menambahkan keterangan gayanya di sini ya, gaya yang diperlukan. Resultan gaya, jumlah gaya itu sama saja. Ya, perbedaannya kalau resultan itu total gayanya, sedangkan di sini saya hanya memakai gaya saja, karena kan kalau sudah hukum 2 Newton berarti otomatis jumlah seluruh gayanya. Nah, seperti itu. Oke, gaya di sini disimbolkan sebagai F. Oke. Nah, setelah seperti ini, nah keterangannya juga sudah.
edit text untuk input data juga sudah. Nah, selanjutnya adalah memakai push button. Oke. Push button fungsinya di sini adalah untuk membuat rumusnya ya. Jadi ketika kita punya datanya di sini, ini kan kita akan inputkan datanya ke edit text ini. Ini kita akan inputkan ke sini. Lalu kemudian oleh push button ini nanti akan diolah di sini. Jadi nanti kita akan masukkan rumusnya semuanya ke sini, ke push button yang diperlukan ya. Oke. Oke. Ini saya akan ubah namanya push buttonnya ini menjadi hitung. Oke. Lalu di sini saya akan ubah menjadi restart atau clear atau tidak usah. Oke. Nah, sedangkan di sini saya akan menampilkan contoh daripada hukum 2 Newton dengan menggunakan akses. Ini ya, akses. Karena sekarang kita bahasannya juga tentang ini. Oke, akses. Oke. Saya akan edit menjadi tampilkan foto. Oke. Nah, tadi kan saya bilang bahwasannya fungsi daripada push button adalah untuk memproses apa-apa yang sudah kita inputkan tadi ya. Nah, ini kita inputkan ke sini, kemudian akan diproses di push button di sini. Lalu kemudian akan dimunculkan ke edit text atau bahkan akses. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan akses untuk memunculkan hasil. Namun saya akan memakai akses untuk memunculkan sebuah gambar. Jadi itu akan membantu cara kita berpikir nantinya. Jadi gunanya akses ini tidak hanya untuk membuat grafik, akan tetapi juga untuk memunculkan gambar juga bisa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan adalah di bagian tag edit bawah ini. Tag bawah pojok kiri bawah. Nah, di sini kita perlu perhatikan. Nah, nanti untuk memasukkan rumusnya nanti ya. Seperti ini, pas button 1. Ini pas button 3. Saya balik aja. Oh, nggak usah. Daripada nanti di Nah, seperti ini. Ini adalah akses 1. Oke. Kalau sudah kita ketahui seperti ini, pertama kita akan callback tombol hitung untuk memasukkan rumusnya tentunya ya. Klik kanan, lalu view callback, kita callback terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan save di sini. Ini harus kalian perhatikan di sini. Kalau nge-save itu tidak boleh memakai spasi. Jangan memakai kode-kode seperti pagar atau seperti ini. Pagar atau dolar seperti ini, karena rawan akan error nanti. Jadi kita akan gunakan nama saja di sini, Zulfikar tanpa spasi supaya nggak terjadi error. Tapi kalau pakai angka seharusnya tidak apa-apa. Oke, seperti ini ya, tidak memakai spasi. Oke, kita klik save. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini. Ini kode yang sudah disiapkan oleh MATLAB-nya. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu ini. Jadi setiap kita menambahkan satu elemen di sini di lembar kerja GUI ini, dia akan otomatis menambahkan sebuah rumus di sini. Nah, ini namanya rumus MATLAB-nya. Ini sebenarnya untuk membantu kita pada saat menambahkan sebuah fungsi nanti. Fungsi apa yang akan kita tambahkan ya, rumusnya itu nanti. Kita akan menambahkan rumus hitung di sini ya. Maka kita callback.
Nah, munculnya di sini. Oke. Klik di sini, lalu kita klik enter. Oke, pertama-tama kita akan masukkan rumusnya. Rumusnya adalah di sini kita akan memakai GUI data seperti ini. Info yang diberikan. Oke. Saya misalkan dengan ya GUI data GCBO. Nah, apa GUI data GCBO ini? Jadi seperti ini. Ketika kita masukkan sebuah bilangan atau nilai di edit text ini, dia akan mengirimkan sebuah kode, sebuah string ke MATLAB-nya. Jadi dia akan disimpan di ini. Jadi berupa GUI data, dan GUI data ini, data yang kita masukkan itu saya misalkan dengan info yang diberikan untuk memudahkan nanti. Oke. Nah, lalu di sini saya akan ketikkan massa terlebih dahulu. Massa sama dengan str2double. Oke. Maaf. Ini mana ya? Oke, di sini get informasi yang diberikan. Oke. Informasi yang diberikan lalu dikali dengan edit 1. Oke, di sini edit 1. String, di sini kita akan masukkan string. Oke. Nah, lalu kita kunci seperti ini. Nah, jadi apa artinya? Massa sama dengan str2double get informasi yang diberikan edit 1 string. Oke. Jadi tadi apa fungsi dari edit text itu? Edit text adalah untuk menambahkan angka atau bilangan ya ke MATLAB-nya sesuai dengan permintaan kita seperti itu. Nah, lalu data itu akan dimisalkan dengan informasi yang diberikan. Oke, sampai sini sudah. Nah, sekarang ketika datanya itu dimasukkan ke kotak massa seperti ini di edit 1. Oke, ini edit 1 ya, perhatikan. Nah, maka kita akan tuliskan rumus str2double. Nah, ini apa artinya? String to double. Double ini kita bisa inputkan angka ya, angka atau bilangan atau huruf seperti itu. Nah, setelah kita inputkan, dia akan masuk ke GUI data ini. Sedangkan GUI data ini dimisalkan dengan informasi yang diberikan. Maka ketika kita memasukkan sebuah data, lalu kita akan mengambil informasi ya, ini MATLAB-nya akan mengambil informasi yang diberikan ini. Informasi yang diberikan ini apa sih? Ya, ini GUI datanya ini. Kan tadi saya misalkan GUI data sebagai informasi yang diberikan. Oke. Jadi MATLAB akan mengambil GUI data atau informasi yang diberikan ini dari edit 1. Edit 1 ini apa tadi? Ini bagian pojok ini, bagian tagnya ini ya. Nah, berupa string. String di sini apa? String ini data. Sebuah data, sebuah value gitu ya. Entah itu bilangan ataupun huruf. Tapi kalau huruf nanti hasilnya juga tidak akan bernilai, tapi di sana dia tidak dapat diproses, tapi bisa berjalan nanti. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya str2double ini seperti itu. Lain dengan str2number. Ya, kadang kita melihat seperti ini. str26. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan pakai str2double. Oke. Nah, lalu untuk kotak massanya, ketika kita inputkan massanya di sini, dia sudah terproses di sini.
Oke. Sekarang yang kurang adalah kita akan masukkan data percepatan. Jadi kita copy paste saja di sini. Copy, lalu enter, lalu paste. Oke, masa diganti dengan percepatan. Nah, ini edit text ini kita akan ganti dengan edit 2. Artinya adalah percepatan ini dimisalkan dengan data yang kita inputkan berupa huruf atau angka atau bilangan ya. Lalu MATLAB akan mengambil informasi yang kita berikan. Informasi yang diberikan ini dimisalkan dengan ya, ini GUI data ini dimisalkan dengan informasi yang diberikan. Kita memberikan informasi lewat mana? Lewat edit 2 berupa apa? Berupa data. Seperti itu. Oke. Jadi ketika kita memasukkan 1, 2, 3 angka-angka seperti itu, jadi nanti dia akan masuk ke dimisalkan dengan percepatan ini nanti ya. Jadi berapapun itu dia dimisalkan dengan variabel seperti itulah. Nah, lalu setelah seperti ini kita akan tuliskan rumusnya di sini. Misalkan F di sini ya. F sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Oke. Jadi ketika kita memberikan misalkan massanya ini adalah 50 kg. Nah, oke, kita akan masukkan 50 kg. Lalu MATLAB ini akan mengambil informasi yang diberikan. Kan 50 kg itu tadi masuk ke GUI data, dimisalkan dengan informasi yang diberikan, oke. Nah, kemudian ketika sudah dimisalkan, dia akan diambil dari edit 1 berupa data. 50 kg itu kan berupa data. Nah, jadi 50 itu misalkan gini, seperti ini. Massa itu dimisalkan dengan 50 itu dimisalkan dengan massa. Nah, lalu percepatan. Nah, sama seperti ini. Jadi nanti berapapun yang kita masukkan itu dimisalkan dengan variabel ini. Oke. Jadi di sini saya misalkan berapapun yang saya masukkan, saya misalkan dengan massa, dan ini percepatan supaya nanti memudahkan kita. Nah, setelah seperti ini, lalu kita akan memunculkan hasilnya. Bagaimana caranya? Kita ketik set handles. Kita akan masukkan ke edit 3. Jadi data yang kita masukkan di sini, kemudian akan diolah di push button. Kita akan munculkan ke edit 3 ini. Nah, saya tahu dari mana kalau ini edit 3 ya, ini di sini di pojok sendiri. Ini edit 3 namanya. Oke. Lalu tadi kan yang sudah dihitung itu berupa string ya. String itu apa? String itu nilai. String itu data. Jadi ini dia kan akan menjadi data. Ini juga dia akan menjadi data. Otomatis data dikalikan data sama dengan data. Jadi kita akan men-set ya apa yang ada pada edit 3 dari menjadi string, menjadi data ini, data yang dihasilkan ini. Data yang dihasilkan ini apa? Variabelnya ya. Kita akan masukkan di sini. F. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kunci. Oke. Nah, selanjutnya untuk tombol restart atau clear itu tadi, kita akan callback di sini. View callback, kita akan callback di sini. Enter. Kita akan masukkan fungsinya di sini. Jadi kita akan set kecil semua ya. Set handles dari edit 1 string oke. Jadi
di sini saya akan menginginkan kalau misalkan dengan satu kali klik push button ini, hasil yang ada di sini, di edit text ini semuanya akan hilang, bersih gitu ya. Jadi di sini dinamakan restart atau clear karena saya ingin melakukan yang seperti itu untuk efisiensi waktu. Jadi kita akan set ya, kita akan mengendalikan apa yang ada pada edit 1 berupa data. Jadi kan tadi saya bilang ini tidak kosong ya. Ini hanya tampak kosong tapi di dalamnya di sini ada datanya. Nah, jadi kita akan set datanya menjadi kosong. Nah, seperti itu, oke. Nah, lalu tidak hanya edit 1. Jadi saya akan set untuk edit 2 dan 3 di sini. Edit 2 dan edit 3. Jadi ketika saya run nanti ini, ketika saya klik ini data di sini, ketika edit text ini dia akan kosong. Oke, kalau sudah, sekarang yang terakhir adalah tampilkan foto untuk mempermudah kita ya. Oke, kita callback. Oke, di sini. Nah, kita akan masukkan rumusnya. Yang pertama itu ada X di sini, saya misalkan dengan X. Oke, lalu formatnya sama dengan UI get file. Lalu di sini oke, ini diklikkan JFEF. Oke. Oke, di sini perintahnya adalah membuka gambar. Oke. Lalu image. Jadi kita akan mengambil sebuah gambar. Di sini tertulis I'm read. Jadi yang akan dibaca itu apa nanti? Nah, seperti itu. Oke, format filenya X. Jadi saya misalkan X ya, misalkan gambarnya tadi. Lalu GUI data. Nah, karena kita akan memasukkan sebuah gambar, maka dia masuk ke datanya. Nol objek di sini. Objek udah dituliskan, lalu handles. Akses. Nah, di sini kita akan tampilkan di mana ya? Nah, saya akan ingin menampilkan pada akses 1. Di sini saya klik push button. Saya akan tampilkan pada akses 1 di sini. Jadi saya akan tulis handle akses 1. Nah, jadi apa yang ada pada akses 1 ini kita akan ubah di sini. Kita akan ubah ya menjadi apa yang ada pada GUI data di sini berupa gambarnya yang akan dibaca seperti ini, formatnya JPEG, atau misalkan kalian punya PNG di sini juga bisa ya. Oke, karena sudah di sini dikunci, lalu I'm show dari image kita akan menunjukkan atau memperoleh ini ya. I'm show ini kita akan menunjukkan I'm showing. Nah, berasal dari bahasa Inggris. Apa yang akan ditunjukkan ya gambarnya ini ya, gambarnya ini kan dibaca tadi. Oke, kalau sudah kita akan run. Semoga saja tidak error. Nah, seperti ini. Jadi pertama kita akan tampilkan foto terlebih dahulu supaya memudahkan. Kita akan cari fotonya. Oke, jadi seperti ini. Jadi
Ini adalah hukum 2 Newton. Jadi besarannya massa ya dikalikan dengan percepatan, maka disitulah akan diketahui besar gayanya ini. Besar jumlah gaya yang diberikan. Jadi masanya misalkan 50 kg, percepatannya adalah 1,5 meter per second kuadrat. Kita akan hitung. Nah, di sini gayanya yang muncul adalah 75. Nah, misalkan masanya 100. Lalu percepatannya adalah 1,2. Oke, jadi muncul 120 di sini gayanya. Lalu ketika saya ingin menghitung ulang daripada menghapus satu-satu seperti tadi, jadi saya klik restart atau clear ini. Nah, dia akan hilang. Misalkan saya akan pilih 400 kg dengan percepatannya 13. Ya, kebanyakan. 0,8 percepatannya. Jadi saya akan hitung. Jadi gaya yang diperoleh, yang dibutuhkan untuk mengangkat 400 kg dengan percepatan 0,8 yakni 320 Newton. Jadi seperti itu. Nah, lalu saya akan restart atau clear ya. Misalkan saya akan hitung lagi. Nah, seperti itu. Jadi fungsi daripada akses ini tidak hanya memunculkan grafik, akan tetapi juga bisa memunculkan sebuah gambar. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Tell me pretty lies.